Apa? Siapa orang yang melaksanakan puasa di hari ke-10 di bulan Muharram atau yang kita kenal dengan nama hari Ashura, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi bukan 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu sampai 1 tahun ini Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Itu berkah di bulan di puasa di hari Ashura. Dan di mana di hari Ashura ini awal muasal dianjurkan sunnah untuk melaksanakan puasa ketika kita punya Nabi sedang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di saat itu belum turun perintah puasa Ramadan, belum turun perintah zakat, belum turun perintah haji. Hanya baru turun 2, 1 mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat. Jadi ketika Nabi sedang ada di Madinah, kebetulan ada orang-orang Yahudi. Tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, orang Yahudi ini selalu berpuasa. Sampai-sampai sahabat Nabi bertanya ke Yahudi tersebut. Kalau bahasa kitanya, wahai Yahudi, kenapa kau pada hari ini melaksanakan puasa? Apa jawab orang Yahudi? Karena pada hari ini Musa telah memenangkan peperangan dengan Fir'aun, dan pada hari ini pula Fir'aun wafat atau Fir'aun mati. Jadi kami berpuasa karena rasa bersyukur. Lalu sahabat menyampaikan apa yang dijawab oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini tidak lain dan tidak bukan karena merasa bersyukur kalau Musa dimenangkan melawan Fir'aun dan Fir'aun pun mati di bulan Muharram, tepat di tanggal 10 Muharram. Lalu apa kata Rasulullah? Yang seharusnya untuk melaksanakan puasa bukan dari Yahudi, melainkan dari orang kita. Kenapa? Kalau bicara dekat, saya lebih dekat dengan Musa alaihi salam. Nabi Musa dapat titel menjadi nabi, saya juga nabi. Nabi Musa mendapat risalah, saya juga mendapat risalah. Karena itu lebih layak kita umat Islam untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Turun hadis Nabi, siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Muharram 1 hari, tepat pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Sudah, setelah turun perintah tersebut, banyak sahabat melaksanakan puasa di bulan Muharram, tepat di tanggal 10 bulan Muharram. Tahu-tahu turunlah perintah puasa di bulan suci Ramadan. Saat itu ada yang melaksanakan puasa cuma tanggal 10, ada yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh, ada yang melaksanakan puasa 2 hari. Tiba-tiba turun perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah turun ayat perintah wajib puasa di bulan Ramadan, sahabat bertanya lagi ke Nabi, ya Rasulullah, ini Ramadan, ini puasa apa pun sebulan? Puasa Ramadan. Wajib tidak ya Rasul? Wajib hukumnya. Lalu bagaimana dengan Muharram? Apakah harus ditinggalkan? Lalu apa jawab Nabi? Enggak perlu Anda tinggalkan. Laksanakan puasa sunnah di tanggal 10 Ashura atau di tanggal 10 di bulan Muharram, dan Ramadan jalankan 1 bulan penuh. Nah, sampai saat ini jangan kaget, ada ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat para alim ulama tentang puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dan Nabi lanjutkan ucapannya, apabila ada umur di tahun depan, aku akan melaksanakan puasa di bulan Muharram dari tanggal 9 dan tanggal 10 untuk membedakan ibadahnya orang Yahudi.
Makanya tanggal 9 disebut Tasu'at, tanggal 10 disebut Asyura. Jadi itu anjuran Nabi. Nah, ikhtilaf ulamanya di mana? Setelah ayat kutiba alaikumus siyam, ayat Ramadan turun, sebagian ulama katakan sudah tidak wajib melaksanakan puasa di bulan Asyura. Sudah terkurung dengan puasa Ramadan. Jadi nggak perlu lagi puasa Asyura. Lalu satu pendapat ulama katakan enggak, hukum sunnah masih tetap sunnah. Kalaupun betul tidak boleh melaksanakan puasa di bulan Asyura, mana hadisnya? Tidak ada pencabutan hadis, tidak ada pengangkatan hadis tentang pembatalan puasa di bulan Asyura. Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, siapa orang yang puasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura, Allah akan ampuni dosanya selama 1 tahun. Nah, karena itu di kitab Nihayatuzin dirangkum amalan-amalan apa yang harus kita jalankan di tanggal 10 Asyura. Kalau saya kupas nggak cukup waktu, cukup jawabannya 12. Yang pertama, harus banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, bersilaturahmi kepada ulama maupun kiai. 3, berziarah ke makam para aulia Allah. 4, banyak-banyak bersedekah. Nah, bicara tentang sedekah di bulan Muharram tepat tanggal 10 diperkuat oleh hadis Nabi. Siapa orang yang memberikan kemudahan di tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah akan memudahkan semua urusannya 1 tahun ke depan. Siapa orang yang memberikan makan bagi orang yang lapar di bulan Muharram, maka Allah akan berikan makan secukupnya setahun ke depan. Siapa orang yang memberikan kemudahan, tidak mempersulit permasalahan, maka Allah pun akan memudahkan urusannya dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya, mengusap rambut anak yatim. Ini yang penting, besok kan kita jalanin. Mengusap rambut anak yatim. Kita penuh kasih sayang kepada anak yatim di tanggal 10 Muharram atau di bulan Muharram, maka 1 tahun ke depan Allah akan kabulkan apa yang dia inginkan. Makanya besok jangan terfokus sama dari donatur. Pribadi keluarin. Kalau antum ada rezeki 50.000, 100.000, antum kasih aja, udah pribadi. Antum kasih. Jangan tangan antum yang cium anak yatim. Ente yang cium tangan anak yatim. Ente yang belai anak yatim. Kalau penuh kasih sayang dan keikhlasan, di setiap helai rambut anak-anak yatim, di situ ada ribuan kebaikan. Dan di saat Anda mengusap rambut anak yatim penuh cinta dan kasih sayang, maka Allah akan mengangkat doa Anda di saat itu. Dan jutaan malaikat akan mengaminkan doa orang tersebut. Jadi jangan disembarangin besok tuh. Makanya saya lebih kekeh, lebih kuat, lebih keras. Besok secara simbolis saja 1-2 orang. Kita yang maranin anak yatim, bukan anak yatim yang maranin kita. Kita yang datangi anak yatim. Setiap langkah kita menuju rumah yatim tersebut karena ada tujuan tertentu, maka niscaya setiap langkahnya ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan di saat Anda berikan, keluar lisan Fatihah dari mulut si yatim tersebut. Kan saya katakan, Imam Ramli yang bilang, siapa orang yang didoakan 41 anak yatim, maka doa si yatim tersebut di hadapan Allah sekaliber seorang wali yang sedang munajat kepada Allah yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau 41 yatim doanya sekali berwali, kalau lebih dari 40 yatim, apakah 120, apa 150? Tinggal Anda kalkulasikan berapa orang wali yang mendoa kepada Allah yang gak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok ente udah ngejalanin sunnah di bulan Asyura, yaitu memberikan makan atau memberikan santunan terhadap anak
yatim. Selanjutnya banyak baca sholawat kepada Nabi. Hanya besok juga ada acara bacaan tarawih, itu udah masuk juga. Banyak berzikir, besok ada zikirnya juga. Berkah berarti besok acara. Jadi jangan ente sepelein tuh acara. Hatta cuma 30 anak yatim, 10 anak yatim, jangan pernah ente sepelein. Karena ridho Allah ada di situ. Dan Nabi akan hadir melihat seseorang hambanya yang berbuat baik kepada anak-anak yatim. Makanya tadi pesan saya, kalau besok Anda ada rezeki, kelebihan rezeki, Anda nggak berikan ke panitia, tapi Anda mau kasih pribadi, itu bagus. Anda kasih aja pribadi. Yang dari panitia dari pribadi. Mau 20.000, mau 10.000 nggak jadi masalah. Yang penting ikhlasnya. Karena itu anjuran yang ada di bulan Asyura. Makanya kalau orang-orang dulu bulan Asyura tuh saya sempat ngalamin, suka makan bubur putih sama bubur merah. Ya, itu bukan wajib, itu adat istiadat orang di Indonesia. Ketika para wali-waliullah menyebarkan Islam di Indonesia, masuk di tanggal 10 bulan Muharram, beliau memfatwakan para wali apa yang sudah saya fatwakan tadi tentang kedahsyatan sedekah di bulan Muharram. Saya siap jadi saksi. Besok Anda memberikan kebahagiaan kepada anak yatim, memberikan kesenangan kepada anak yatim, 1 tahun ke depan Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan maupun ketenangan di dalam hidup di dunia. Karena itu udah ucapan Nabi. Tuh. Nah, karena zaman dulu para wali orang-orang hidup susah, ada nenek-nenek ambil beras, bawa beras 1 cangkir, dia datang, Kiai saya punya beras cuma 1 cangkir, pengen banget ngebahagiain. Kata wali, Masya Allah 1 cangkir mana cukup. Sedangkan yang kita kasih makan begini banyak orang, akhirnya apa? Dibikin bubur. Tuh, dari bercangkir-cangkir dibikin bubur. Nah, bubur kan kagak ada rasanya di saat itu, cuman garam doang sama bubur. Biar lebih enak kelihatan, daun kemangi ditaruh, daun jeruk ditaruh selembar-selembar. Ada yang punya kacang, akhirnya ditaruhin kacang. Terus ada lagi seseorang saya nggak punya beras merah, ada saya nggak punya beras putih, ada beras merah, ya udah beras merah dibikin bubur. Akhirnya sampai saat ini datang ke Jakarta, ke Tanah Sunda, semuanya rata-rata tanggal 10 mereka bikin bubur merah sama bubur putih. Itu adat istiadat. Makanya waktu saya lagi di Bogor, saya tanya ke nenek-nenek, "Mak, ini bubur apaan?" "Ini bubur suro." Orang Indonesia kan mau pangkasnya aja, nggak mau dia nyebut Asyura, disebutnya bubur suro. Akhirnya oleh orang-orang Jawa, bulan Suro ini bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh dimuliakan. Akhirnya sutradara film ngambil judul tuh film, saking dahsyatnya malam 1 Suro, asal katanya mah Asyura gitu. Karena orang Indonesia nggak bisa nyebut Asyura terlalu lama, udah Suro udah malam 1 Suro gitu. Makanya jangan kaget nih malam apa nih, malam 1 Suro udah kemarin. Sekarang malam 10 Suro. Tapi tetap aja yang pakai klenik mah ada bakar menyan, bakar madat, manggil jin. Jadi malam Suro, malam 1 Suro sama malam 10 Suro. Suro itu apa? Asal kata dari Asyura. Karena itu manfaatkan besok tanggal 10 dengan nilai-nilai ibadah yang baik. Banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berbuat baik, banyak bersedekah. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Makanya pesan saya besok, dengan hati yang penuh ikhlas kita belajar. Jadi jangan terpaku, jangan tertekan dengan pendanaan. Kalau dana kita cuma dapat sekian, tidak memenuhi target, memang sudah takdir Allah.
nggak jadi masalah. Yang penting kita cari keikhlasannya, yang kita cari keridoannya. Alhamdulillah dapat sekian 30 yatim sudah diadakan semua. Apa yang saya sampaikan, jangan pernah dicampur urusan yatim dengan urusan buat teknis acara pada malam besok. Saya nggak sepakat betul. Proposal kita, proposal santunan yatim, sudah pasti orang yang ingin memberi full untuk yatim. Tapi ketika kita kumpulin, dapatlah uang 10 juta. Akhirnya kita potong 3 juta buat acara, 7 juta buat yatim. Anda panitia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak ada hak Anda untuk memakan yang 3 juta. Lalu solusinya bagaimana? Itu urusan yatim-yatim, yang lain urusan ya lain. Terkecuali ketika Anda ambil dana proposal tersebut, Anda katakan, kami membutuhkan dana 7 juta. Alhamdulillah sudah terpenuhi Pak dana 7 juta tersebut. Nah sekarang kalau Bapak memberi bantuan ini, kami ucapkan jazakallah ahsanal jaza. Pertanyaannya, apakah Bapak mau bantu yatim full atau sebagian kami manfaatkan untuk acara malamnya? Karena kami bikin acara pengajian, undang kiai, undang ulama yang memang mereka butuh transportasinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau yang menyumbang katakan sudah atur aja, berarti ente yang atur. Gak ada urusan di bidang itu karena ikrarnya itu pembatalan dari niat proposal. Kalau proposal utuh untuk menyantuni anak yatim, maka tidak boleh ente ambil seperak pun juga. Nanti kegebuk sama ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kita tergolong orang yang mendustakan agama. Naudzubillah. Karena itu terus buat tanggal di bulan Muharram ini, di tanggal 10 Muharram ini, jangan tahun ini saja, tahun depan kita tingkatkan. Karena orang yang paling baik dan bijaksana tidak lain dan tidak bukan, tiap-tiap tahunnya dia bakal banyak bermanfaat. Manfaatkan tahun sekarang. Kita masih diberikan kesempatan di bulan Muharram ini, bulan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut Muharram itu bulannya Allah. Muharram nih, kita udah ada di bulannya Allah. Apa yang saya katakan waktu itu, Muharram itu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini para ulama-ulama mengambil kesempatan di bulan Muharram untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan nilai tadi rajin ibadah, apakah dengan nilai bersedekah, apakah dengan nilai-nilai lain. Yang penting tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kalau Anda banyak beristighfar di bulan ini, Allah akan ampuni dosa-dosa kita secepat kilat, saudara. Ya, sekali lagi kita bersyukur, kita beruntung masih bisa narik nafas, bisa hadir di tanggal sampai 10 Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Bahasanya gini, Asyura itu tanggal 10, Asyura 10 bulan Muharram. Kalau Tasu'a 9 bulan Muharram. Kenapa Nabi ngajurin puasa di tanggal 9 dan di tanggal sampai tanggal 10? Untuk membedakan cara ibadah kita dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi cuma ngambil tanggal 10 aja. Tapi kalau kita dianjurin tuh ngambil dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Namun dalil yang memperkuat lebih banyak fadilah di tanggal 10 di bulan Muharram. Yang penting kita bahagiakan orang tua kita, 1 tahun ke depan Allah bakal bahagiakan kita. Kita berikan kebahagiaan kepada orang-orang fuqara wal masakin, 1 tahun ke depan Allah sudah jamin buat kita akan memberikan kebahagiaan. Besok momen-momen penting, manfaatkan momen-momen besok insya Allah. Saya rasa ini saja, tidak panjang kalam karena memang begitu padat acara juga. Di sana juga acara tidak terlampau lama. Jadi saya padahal dipinta jam 8:30 sudah ada di sana. Saya bilang saya kalau malam Kamis paling nunggu saya hadir jam 9 paling telat. Karena saya nggak mau ninggalin majelis kalau saya masih sehat. Kecuali kalau saya udah sakit di infus ya saya mungkin nggak bisa hadir. Tapi kalau
mau nunggu saya hadir silahkan sampai jam 9 malam, kalau enggak ya nggak jadi masalah. Akhirnya mereka sepakat ya sudah jam 9 lewat seperempat kami tunggu, karena kami pun di sana masih banyak acara, dan acara dimulai dari ba'da maghrib ini Masjid Jami'at Taqwa. Saya rasa cukup sampai di sini, kita masih ada kesempatan ngobrol sampai 5 menit atau 10 menit. Terus kita langsung siap-siap berangkat ke sana. Saya mohon yang mau naik mobil mungkin naik mobil, yang naik motor. Tapi kalau mau naik mobil ya ayo kita naik mobil bareng-bareng begitu. Ya biar kelihatan kita kompak sampai ke sana, dan insya Allah dari majelis di sana pun malam Kamis depan mereka akan hadir di majelis ini. Dan mudah-mudahan bisa saya undang besok malam mereka bisa hadir insya Allah. Mudah-mudahan. Ya ini saja, mudah-mudahan apa yang kita haji dan kita kaji dan manfaatnya. Berkati Al-Quran Al-Fatihah. يا كريم ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا رزقا كافرا وعلما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين إياك نعبد وإياك نستعين بعلم لدني نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.